Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wassohbihi wa man wala amma ba'd. Ya pemirsa, senang banget nih saya Mugi Zainal kembali lagi kita di jelang iftar Ramadan kali ini. Ramadan Karim, apa kabarnya semua? Semangat ya meraih banyak amalan ibadah puasa yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Semoga kita bisa memanfaatkan dengan maksimal. Ya pemirsa, kita ketahui ya saat ini barang-barang pokok banyak naik ya, melonjak tinggi. Nah, di tengah banyaknya perekonomian saat ini yang semakin meningkat ya, keterpurukan masyarakat juga pasti juga berpengaruh. Nah, ada kalanya kan ada pinjol dan ada juga tawaran-tawaran hutang sana sini, datang nih mengampirin kita. Ambil nggak ya? Lalu solusinya gimana? Nah, apakah itu termasuk riba nih pemirsa? Pas banget. Di kali ini kita akan ngebahas tema jelang iftar mengenai Ramadan refleksi hindari hidup dari riba agar berkah. Nah, pas banget nih pemirsa, bersama saya sudah ada dua sahabat saya yang insya Allah kompeten untuk ngebahas materi ini. Siapakah beliau? Langsung kita kenalan ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Ustadz Dr. Muhammad Zain LCMA. Apa kabar Ustadz? Baik, Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sehat Mbak Mugi? Alhamdulillah. Seneng banget nih. Saya jelang Iya, iftar ketemu lagi nih sama alhamdulillah. beliau ya. Masya Allah. Ya pemirsa, beliau ini dosen S2 ya, manajemen dakwah di UIN. Dan juga pengurus ya dari PDAB MUI Pusat. Dan juga beliau wakil ketua umum ADAI ya, Masya Allah. Banyak banget nih kegiatan beliau. Ya, terima kasih sudah hadir ya Ustadz Zain Alhamdulillah, ya. ya sama-sama. Baik, dan pemirsa yang kedua, narasumber kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, untuk Ustadz Suhendi Al-Khotob MA. Apa kabar Ustadz? Baik, alhamdulillah. Cerah Gimana, juga? Umi? Sehat? Cerah, Alhamdulillah. alhamdulillah. Semangat. lagi ya. Ketemu lagi di jelang iftar kali ini, Masya Allah bersama beliau. Ya, pemirsa, beliau sekretaris dari ADAI Pusat dan juga pengasuh pesantren keluarga. Dan juga saya tahu loh, ini jamaah yang konsultasi mengenai keluarga banyak nih sama beliau. Masya Allah ya. Ya, baik. Tapi kali ini kita konsultasinya mengenai riba, bahaya nggak sih? Berkah hidup nggak sih dengan riba gitu ya Ustadz ya. Tapi kita sebelum masuk ke materi yang lain, kita baiknya kita mengetahui dulu nih, apa sih makna dari riba itu? Nah ini Ustadz Zeni yang bisa menjelaskan, Baik. silakan. Ya, baik Mbak Mugi dan Ustadz Suhendi, para pemirsa jelang iftar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Kita akan membahas tentang riba nih. Secara bahasa, riba itu memiliki makna ziyadah. Suatu yang bertambah itu namanya riba. Kalau dalam hadis disebutkan az-zahab bil-zahab wal fiddah bil fiddah, emas dengan emas, kalau kita barter kemudian ada tambahannya itu namanya riba. Mbak Mugi punya emas 10 gram emas ditukar kira-kira jadi 15 gram emas. Dapat Nah, apa itu nih? emas pokoknya. Jadi takarannya berbeda. Itu namanya dianggap sebagai riba. Termasuk juga umpamanya tadi perak dan seterusnya. Nah di dalam Al-Quran ada yang menarik. Satu sisi Allah mengharamkan yang namanya riba. Tapi satu sisi Allah membolehkan jual beli. Betul, betul. Makanya surah Al-Baqarah ayat 275 Allah tegaskan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Padahal kata orang-orang kafir Quraisy menyatakan riba dengan jual beli kok sama. Iya. Qalu innamal bai'u mislu riba. Jual beli sama kok kata mereka dengan riba. Tapi ditegaskan oleh Allah, Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Emang kenapa? Karena jual beli dengan riba itu berbeda. Kalau riba berjalan itu satu sektor saja. Barang dengan barang, ada kelebihan. Terus uang dengan uang. Yang kita terjemahkan, barang dengan barang berarti sektor real dengan real. Iya. Ada value-nya. Atau sebaliknya, sektor moneter dengan moneter ada value-nya. Itu namanya riba.
Tapi yang diperbolehkan dalam Islam adalah jual beli. Ada barang, ada uang, ada barang. Ini yang diperbolehkan. Kalaupun berbeda, contohnya. Kalau saya punya uang 10 juta, Mbak Mugi pinjam, kata saya, Mbak Mugi nanti kembalikan 5%. Masuk nggak tuh? Nah, menurut Mbak Mugi kira riba nggak nih kira-kira? Iya, kelebihan. Ada Ada kelebihan. Yang paling bagus untuk menghindari riba tadi 10 juta balikin lagi 10 juta. 10 juta. Tapi saya pengen ada untung. Betul. Jangan pakai uang dengan uang. Barter uang dengan barang, barang dengan uang. Ini yang namanya baik. 10 juta saya beliin motor, Iya. kemudian saya jual 12 juta ke Mbak Mugi. Kapan ngangsurnya? Selama setahun, berarti 12 juta dibagi 12 jadi 1 juta rupiah. Ini bukan riba, namanya jual beli. Barang dengan barang jadi riba, uang dengan uang jadi riba. Tapi kalau udah barter, barang dengan uang dengan barang, itu yang namanya jual beli. Begitu kira-kira Mbak Mugi. Paham nggak nih pemirsa? Nangkep ya? Jadi jangan uang dengan uang. Apalagi sudah jelas nih dari awal persentasenya segini ya, nggak boleh gitu ya. Nah, kita juga mau bertanya juga nih ke Ustadz Suhendi, benar nggak sih riba itu bisa menghancurkan kehidupan? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Terkait refleksi Ramadan menghindari riba ya, Bu Mugi, ini penting ya Kezen kita Iya, bahas juga. Puasa itu kan kita menahan dari yang halal, Iya. kemudian dijaga waktu terbit fajar sampai dengan matahari, malam hari, waktu maghrib kita berbuka. Tapi kadang-kadang kita jangan sampai lupa menghindari diri dari riba. Sesuatu yang sudah Allah haramkan. Dan haramnya bukan hanya bulan Ramadan ya. Iya, Kezen. betul. Tapi ya setelah Ramadan sampai kapan tuh riba itu haram bagi orang beriman. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis terkait pertanyaan Bu Mugi tadi bahwa ada sab'ul mubiqat, ada 7 perkara yang menghancurkan. Dan salah satunya adalah aklu riba, mengkonsumsi riba. Jadi bisa menghancurkan kebahagiaan keluarga, kehidupan. Bahkan Bu Mugi tahu lah, saya hari-hari mendampingi konflik rumah tangga yang kadang-kadang bersumber juga dari mengkonsumsi riba. Itu menjadi tidak nyambung komunikasi, anak nakal ya, dan tidak kompak dengan orang tua, dengan keluarga, bahkan finansial terhancur gitu ya. Ketika kita terlibat dengan konsumsi riba itu. Jadi jelas menghancurkan sekali karena orang yang mereka mengkonsumsi riba berarti mengajak perang dengan Allah dan Rasulnya. Gitu. Nah, otomatis ya kalau jelas nih bahwa riba nih ngehancurin, tapi kan banyak orang yang nggak sadar ya bahwa itu riba gitu. Tapi nanti dulu jawabnya, kita break dulu ya. Dan untuk pemirsa di rumah jangan kemana-mana, kami jeda dan kami kembali lagi tentunya setelah yang satu ini. Benarkah riba itu bisa menghancurkan kehidupan kita? Nah, kita lanjut lagi ya dari pertanyaan yang tadi nih pemirsa di tema kita kali ini. Ini gimana ya? Bener nggak sih ngancurin kehidupan seperti tadi udah dijelasin, bisa disambung lagi nih? Betul, Bu Mugi. Memang Kezen ya, dalam kebahagiaan ya yang kita harapkan di keluarga tentunya itu hal penting. Apalagi dalam beribadah kepada Allah. Ada yang kita konsumsi dalam beribadah itu yang masuk ke dalam tubuh kita itu pastikan yang halal gitu ya. Bukan hanya prosesnya kan, zatnya pun dipastikan itu yang halal. Dan riba ini menjadi sumber malapetaka dan ulama-ulama kita sudah banyak membahas. Bahkan Rasul tadi mengatakan salah satu 7 faktor penghancur kebahagiaan hidup itu disebutkan wa dzakara minhunna itu adalah aklu riba, adalah konsumsi riba. Sehingga riba ini sangat berbahaya, bukan hanya menghancurkan ya individu, ya kebahagiaan, ya keberkahan kehidupan, tapi anak-anak, keluarga, bahkan mereka yang dirasa uangnya banyak begitu ya, tapi mereka terlibat dengan transaksi yang terlibat dengan riba itu menjadi tidak barokah. Jadi ukhidatul barokah, diambil keberkahan-keberkahan kehidupannya Bu Mugi. Makanya diupayakan Ramadan ini, puasa ini bukan hanya menjaga dari makanan minum. Tapi juga menjaga, menghindari diri terlibat dengan yang namanya riba. Udah jelas pasti hancur nih hidup, nggak berkah ya Ustadz ya. Baik, nah Ustadz Zen, banyak dari masyarakat nih merasa awam dengan nama riba. Kadang tidak tersadarkan bahwa kegiatan itu ternyata riba. Nah, bagaimana nih Ustadz, contoh-contoh di lapangan riba itu seperti apa?
Contoh di lapangan kalau kita praktek riba, padahal itu riba dan tidak sadar. Mbak Mugi, handphone baru ditukar dengan handphone lama. Iya. Ya kan? Tapi tidak dihargai harganya berapa. Langsung pokoknya nambah seperti itu. Itu yang dianggap sebagai riba. Waduh. Kalau mau ingin terhindar dari riba, caranya gimana? Handphone yang lama dihargai terlebih dahulu. Berapa? Dinilai berapa nih? Iya. Dicek, apalagi sekarang sudah ada aplikasinya. Betul banget. Kok Iya tahu kan? ya? Nah, karena kemarin saya mau beli handphone. Oh iya. Iya. Dicek Cek terlebih dulu, dahulu. cek dulu gitu. Ya, ini berapa dihargainya gitu ya. Iya. Oh kalau kita setuju bisa terjadi transaksi. Nah itu artinya handphonenya dihargai terlebih dahulu. Iya. Berapa, kemudian kita tinggal sisanya berapa. Itu tidak riba. Tapi kalau tidak ada jual beli, ya, bukan terjadi adalah uang dengan uang, barang dengan barang, namanya riba. Termasuk emas dengan emas tadi. Zahab bizahab, kemudian fiddah bidah, sair bisair, gandum dengan gandum. Iya. Kurma dengan kurma. Termasuk uang dengan uang. Ada kelebihan. Zaidah itu termasuk adalah riba. Maka para ulama menyatakan semua riba itu adalah haram. Iya. Nah riba tadi dari selisih, barter barang dengan barang, uang dengan uang, ada kelebihannya itu riba. Makanya tadi menarik yang disampaikan oleh Kiai Suhendi, ternyata memang riba itu memusnahkan. Sampai Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah menyebutkan kalau ingin terhindar dari riba, sedekah. Justru riba itu menghancurkan, ya mahaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Ternyata riba itu dimusnahkan, musnahkan. Iya. Allah memusnahkan riba. Tidak berkah. Iya, tidak berkah. Ya. Keberkahannya dicabut. Wa yurbis shadaqat, dan Allah suburkan sedekah. Jadi solusi pengen terhindar riba sebetulnya sederhana dalam Al-Quran. Setidak-tidaknya solusinya 3 itu. Iya. Yang pertama itu tadi kan, jangan tukar barang dengan barang, ada kelebihan, uang dengan uang, tapi dengan model jual beli. Barang dengan uang, uang dengan barang. Gitu kan? Iya. Itu namanya bai'un. Yang kedua, ingin terhindar dari praktek riba yang terjadi di masyarakat, sedekah. Jangan pakai riba. Sedekah ya. Karena tadi yang ketiga, dalam surah Ar-Rum dengan zakat. Dengan zakat gimana? Justru dengan zakat itu berlipat ganda. Tumbuh ya. Iya kan, tumbuh. Tapi kalau dengan riba jadi justru kelihatan di sisi manusia bertambah. Iya, iya. Di mana nggak bertambah Mbak Mugi? Iya. 10 juta, 20% jadi 12 juta. 2 juta kan? Iya. Tapi di sisi Allah nggak bertambah. Apa dalilnya? Ya tadi dalam surah Ar-Rum, yang orang biasa kalau surah Ar-Rum apalnya ayat 21 tanya beliau. Karena sering menikahin juga. Mendampingi. Ya, malamin ayat ini. Oke. Nah ternyata disebutkan wa ma ataitum mir riba liyarbu fi amwalin nas. Ternyata riba itu di sisi manusia bertambah. Iya. Fala yarbu indallah. Tapi tidak bertambah di sisi Allah. Tapi sebaliknya, solusi dalam Islam yang ketiga, zakat. Wa ma ataitum min zakah turiduna wajhallah faulaika humul mudhifun. Dan orang yang menunaikan zakat mengharapkan ridho Allah, maka dilipat gandakan oleh Allah. Nah, kalau dalam hadis solusi anti riba yaitu praktek ikuti Nabi dengan sistem PLS. Apa itu? PLS itu bukan please. Iya. Tapi PLS itu profit and loss sharing. Profit, untung, loss, rugi, sharing. Berarti untung dibagi, rugi dibagi. Dalam bahasa fikih muamalah yang dipraktekkan oleh Nabi, Nabi dengan Siti Khadijah. Siti Khadijah namanya pemilik modal, namanya sahibul mal. Nabi sebagai pengelola, manajer, yang namanya mudharib. Prakteknya namanya dikenal mudharabah. Untung dibagi, rugi dibagi. Tapi dalam catatan sejarah, dalam Sirah Ibn Hisam, Nabi nggak pernah rugi, untung terus. Karena dapat keberkahan tadi. Dapat keberkahan. Jual beli ya. Begitu. Kayaknya riba untung di awal nih, gitu ya. Iya. Tapi sebenarnya Bangkrut. bangkrut pelan-pelan Dana ya. ya. Wah. Nah ini Ustadz Suhendi,
Bagaimana juga nih kalau kita misalnya nih arisan, itu riba nggak sih? Iya, Nah, betul. gimana nih? Sebelumnya Bu Mugi, ketika kita bicara terkait riba, ini bukan hanya segmen riba yang perlu kita bahas. Ya, ya. Tapi juga perlu mungkin dalam keluarga-keluarga kita, terutama Betul. ini kita lagi bahas Ramadan ya, puasa. Iya, iya. Jadi ada pribadi-pribadi yang konsumtif. Kita kadang-kadang kan pengen dapat suatu barang dengan cara instan. Betul. Ada kredit, ya sebut saja ya. Apalagi pinjol banyak banget Iya sekarang. pinjol itu dan problem rumah tangga yang kami Iya. dampingi kaitan sama Iya. pinjol banyak sekali. Banyak ya. Pinjol kemudian di masyarakat itu ada namanya bangke ya, bank keliling. Nah, itu jadi problem ya. Tapi pinjol ada pakai Swendi, Apa gara-gara tuh? pinjol pala benjol. Nah itu ya banyak masalah gitu makanya Jin. Makanya terkait Iya. bagaimana akhirnya mereka saat ini karena pengen kebutuhan instan, kurang qanaah ya terkait pasangan juga mungkin tidak mampu, akhirnya Iya. mereka bermainlah dengan namanya pinjaman sana, pinjaman sini begitu ya. Walaupun ya terlibat dengan rentenir, terutama Iya. yang kita di masyarakat awam itu banyak. Iya. Nah termasuk tadi arisan. Kadang-kadang kita pengen instan, ya gimana caranya? Patungan. Nah, yang problemnya arisan itu adalah niatnya sih baik sebetulnya. Pengennya Silat- dapat yang pertama nih. Nah itu Wah, dia. itu Sebetulnya gimana? arisan itu bisa solusi untuk ta'awun, tapi bisa juga itu musibah. Kenapa? Karena ada beberapa orang yang kurang amanah. Dia dapat pengen pertama, arisannya 100 juta Bu Mugi. Waduh. Habis itu kabur dia. Makanya kadang-kadang sering banyak masalah Iya. juga ya. Jadi arisan itu kan sebetulnya Iya. ketika bicara sah apa tidak tergantung kita kaji lebih komprehensif. Iya. Ketika dia niatnya ta'awun bisa saja. Tapi tetap arisan itu ya berhutang. Akadnya itu ada hutang piutang. Karena kita menggunakan uang orang lain tuh kejinya Iya. terlebih dahulu. Nah jadi problemnya begini. Ketika mereka dapat uang 5 juta arisannya atau 10 juta Iya. dipotong dengan konsumsi. Nggak boleh dong. Ya nggak boleh di situ. Makanya saya kasih alternatif, para Iya. ulama kita memberi alternatif. Ketika mereka arisan, tadi akan ada hutang piutang, Iya. pinjaman. Iya. Maka dari 5 juta itu Iya. disiapkan kas atau dana khusus patungan untuk konsumsi. Jangan motong dari itu. Iya. Dan arisannya gitu pun ya. ingat, tidak Dan ada ini- gibah, harus ada acara-acara positif. Betul kajian-kajian banget. Islam. Nih sekarang nih banyak banget arisan yang ada gibah lagi ketemu Iya. udah jauh-jauh. Up to date Kayaknya- ya informal. Iya, seru banget nih ngomongin Betul. masalah gibah lagi ini. Tapi nanti kita lanjut lagi ya. Ya, Dan siap. untuk pemirsa di rumah, ini menarik banget pembahasan kita mengenai riba dan bahayanya. Untuk itu jangan kemana-mana, kami jedah dulu. Kita kembali tentunya setelah yang satu ini. Ya, Ramadan ini kan sebagai refleksi ya untuk menghindari riba agar kita tuh berkah nih hidupnya. Ya, kembali lagi nih kita bincang-bincang ya bersama Ustadz Zen dan juga Ustadz Hendy ya. Ustadz, ini kalau berbicara masalah riba ya ternyata tuh bahaya banget ya. Betul. Dosanya juga, hidup nggak berkah juga gitu ya. Nah ini mengenai pinjol tadi nih, kita lanjut lagi karena ini lagi marak loh pinjol kan. Iya. Ya kata Ada si musibah juga nih. Ustadz Zen, apa tadi? Pinjol? Pinjol. Ya baik, tapi kan ada solusi dong. Bagaimana sih caranya supaya kita ini juga solusinya apa sih gitu, supaya kita juga terhindar dari riba dan jalan keluarnya ada gitu. Nih dari Ustadz Zen atau Ustadz Sandy nih? Oke, siap. Ustadz Zen Oke, dulu baik. ya, silakan. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata di dalam Al-Qur'anul Karim disebutkan kalau kita beli barang bisa cash kalau punya uang. Ya, Kalau nggak punya uang berarti melalui kredit. betul. Kalau bahasa zaman Nabi itu pinjaman saja. Pakai disebutkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Itu berarti utang boleh. Yang penting jangan lupa bayar. Nah, gitu kira. Itu, Bang. Karena kebanyakan penyakit agak patar, gerakan apa-apa entar. Ntar Itu dulu, gerakan galakan mental. yang nagih daripada Iya. yang hutangin. Nah ya. sekarang tadi disampaikan oleh Kiai Suhendi, Iya. Ramadan ini konsumtif. Iya, Banyak opsi-opsi menurut OJK. betul. Pinjol itu ada yang namanya ilegal, ada pinjol yang namanya legal, ada pinjol syariah. Bahkan saya nambahin satu lagi, pinjol dari ibu dan bapak kita. Gitu kan. Kalau pinjol legal itu berarti resmi pinjaman online terdaftar dalam OJK. Yang tentunya ada ketentuan-ketentuan OJK yang insya Allah nggak begitu bermasalah. Hanya saja secara syariah masih mempraktekkan ada unsur ribanya. Ada yang lebih kacau lagi, pinjol ilegal, tidak terdaftar di OJK, bahkan kalau kita terlambat 1 hari, itu data pribadi kita semuanya diumbar.
Bahkan berapa banyak mereka yang bunuh diri gara-gara pinjol ilegal. Subhanallah. Nauzubillah. Nah, solusi dalam Islam sesuai dengan fatwa MUI termasuk peraturan dari OJK ada yang namanya Mbak Mugi namanya pinjol syariah. Nah, seperti apa Nah, itu pinjol Ustaz? syariah sudah ada di Iya. aplikasi kita, yaitu namanya apakah amanah syariah dan sebagainya. Nah, kita bermuamalah pinjam sesuai dengan syariah. Karena ada kaidah fikih dalam kitab Al-Asbah wan Nazair disebutkan al-aslu fil muamalati al-ibah. Pada dasar dalam muamalah itu boleh. Illa ayyadullah dalil ala tahrimnya. Kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Nah, ini termasuk tadi, oh ternyata pinjaman mah boleh. Di zaman Nabi tidak ada online gitu kan. Iya, iya, betul. Nah, selama tidak ada yang dilarang tadi, tidak ada riba, Iya. tidak ada maghrib, maisir, gharar riba, boleh. Begitu kira-kira. Maka solusi termasuk pinjam ke bank syariah. Itu bagaimana tuh? Nah, boleh. Karena ada prakteknya tadi. Ada akadnya. Kalau pembiayaan pinjamnya untuk pembiayaan, akadnya namanya murabahah. Ada unsur ribun keuntungan. Dengan skimnya tadi dibelikan barang, ya kan? Nah, ada barang, ada uang, kemudian ada ribun, margin keuntungan, boleh. Ada akad namanya sistem bagi hasil. Ya. Sistem bagi hasil lihat tuh, tapi tidak konsumtif. Untuk apa? Buat modal usaha dan lain sebagainya. Barangkali gitu, Pak Mugi. Masya Ya, Allah. Baik, Ustadz Suhendi, gimana nih sih supaya kita mencegah jangan sampai kita melakukan riba gitu loh? Apa sih yang harus kita lakuin, Ustadz? Itu Silakan. mungkin ini Bu Mugi ya, kayak gini. Hal yang penting adalah ketika kita Ramadan itu kan melatih Iya. kesabaran. Ya, betul. Kesabaran bukan hanya tidak makan, minum, ya Iya. kan. Bagaimana kita juga melatih kesabaran, ya qanaah, ya dengan kondisi kita mungkin ya dengan Ramadan biasanya kan nanti Idul Fitri nih, Iya. mau ganti-ganti handphone, Ganti ya. baju baru. Ya, bahkan mobil ya kan, Iya. bagaimana kelihatan bahkan Mudik harus bawa duit nih. iya, bahkan Kezen ya, kita Idul Fitri ini persiapan ini Iya. ada penyewaan handphone, ya. Ini luar biasa. Nah, Gimana ini? jadi Nyewa mobil juga. Ya ada. mobil iya, juga gitu. betul. Jangan sampai ngutang nih. Benar ya. Makanya bagaimana ketika berbicara, bagaimana kita untuk refleksi terutama Ramadan Iya. ini, kita menahan ya kesabaran kita, melatih bagaimana ya tidak mudah pamer ya. Iya. Dan kita harus sadar dengan kemampuan kita. Kan munculnya riba itu karena mereka memaksakan diri. Ya. Betul. Kurang Besar sabar pasak ya. daripada tiang Betul. lagi ini. Jadi seorang istri mungkin ngelihat tetangganya ya ke Ganti mobil mobil. baru Idul Fitri ya kan, mau pulang kampung karena mau ke sana kan, Iya. ke wilayah kampungnya gitu ya. Dan ternyata memaksakan diri akhirnya ngeriba. Nah, sehingga bagaimana cara kita? Cara kita menghindari riba adalah salah satu dengan bentuk kesabaran ya. Kesabaran, kemudian syukur terkait bersyukur, karunia-karunia yang Allah Iya. Subhanahu wa taala berikan dalam kehidupan kita ini. Syukur punya pasangan, syukur punya rumah ya, Iya. bersyukur atas fasilitas kenikmatan yang Allah berikan saat ini. Dengan itu insya Allah kita bisa menahan diri tidak ingin kebutuhan secara instan. Tadi konsumtif, pamer ya, beli handphone baru ya di masyarakat, bahkan sampai ngambek pada orang tuanya, bahkan sampai pinjol. Bahkan pinjol tadi hanya bermodal KTP dan foto selfie kan, Iya, benar, itu benar. langsung dapat. Nah, bagaimana kita tumbuhkan Ramadan ini tashkurun, menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur kepada Iya. kita, melihat bagaimana bahkan di momentum Ramadan kita, kalau kita refleksi melihat Iya. kelebihan Allah berikan karunia kepada kita. Ramadan ini kan bagaimana kita bisa merasakan ya lapar itu kan, ada orang-orang lebih susah dari kita. Betul. Bahkan ada nanti penunaian zakat fitrah. Kita melihat bagaimana ada orang-orang butuh kita bantu. Ternyata masih banyak orang lebih susah daripada kita. Sehingga tidak muncul ya tadi keinginan syahwat duniawi yang pengen beli ini beli itu yang ujung-ujungnya ngeriba gitu. Pas Gitu, banget. Umi, ya. Jadi refleksi Ramadan ini ya pemirsa, gimana nih supaya kita juga Menahan. menahan, sabar juga, tidak konsumtif dan juga bisa mengukur diri juga. Dan syukur Itu, tadi. dan syukur tadi ya Ustadz, Masya Allah. Pengen banget lo ngobrol lebih panjang. Tambah satu lagi sebetulnya ya. Kalau pinjol itu pengen aman, pinjamnya sama bapak sama mertua. Iya. Masya Allah tuh, itu solusi juga tuh dari Iya, Ustadz solusi. Zen ya gitu. Iya, Ustadz ini pengen banyak sebenarnya ngobrol, cuman kita terbatas sama waktu juga Iya, ya. baik. Nah di akhir ini boleh memberikan kesimpulan nih Ustadz Zen, silakan. Baik, terima kasih para pemirsa jelang iftar. Ternyata riba itu memang kelihatannya bertambah di sisi manusia. Tapi apa yang terjadi? Keberkahan dicabut. Untung padahal kalau dihitung-hitung, untung riba cuman 2 miliar, tapi Allah cabut keberkahan. Berapa banyak orang yang sakit penyakitan, ternyata dia harus berobat bukan hanya dapat 2 miliar.
dia harus mengeluarkan 200 miliar. Berarti tidak hanya bangkrut di akhirat tapi juga bangkrut di dunia. Wallahu alam. Iya, makasih banyak Ustadz. Itu benar-benar jadi pengingat buat kita semua. Ustadz Suhendi? Ya, baik para pemirsa yang berbahagia, Ramadan adalah kita mengharapkan keberkahan, ya, keriduan Allah Subhanahu wa taala, itu yang kita cari. Jadi kita bukan hanya bagaimana melaksanakan ibadah, makan sahur, buka puasa bersama keluarga kita. Tapi bagaimana kita juga menjaga diri kita, tubuh kita, anak-anak kita, keluarga besar kita dari harta yang haram, khususnya dalam mengkonsumsi riba. Perkuatlah keriduan kita dengan kehidupan yang Allah berikan saat ini. Dan perbesarlah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah berikan banyak kenikmatan dalam kehidupan kita ini. Mudah-mudahan kita bisa terhindar dari riba ini, ya Bu Mugi dan Kaizen, dan Allah berikan keberkahan dalam kehidupan kita di Ramadan tahun ini dan juga tahun-tahun berikutnya, dan Allah jauhkan dari riba yang haram. Yang jelas kata para ulama, tidak ada riba yang halal, semuanya haram, dan kita berlindung dari hal buruk tersebut. Semoga Allah berikan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Zen juga Ustadz Suhendi ya. Masya Allah, ini materi insya Allah bermanfaat banget ya pemirsa. Yang pasti di Ramadan ini mari sama-sama kita merefleksikan diri kita ya. Untuk selalu bisa bersabar, untuk semoga kita juga berdoa dan kita semoga terhindar dari yang namanya riba. Sehingga hidup kita semakin berkah. Amin, amin ya Allah Rabbal alamin. Iya. Usai sudah pertemuan kita di Jelang Iftar kali ini, yang pasti pemirsa nantikan selalu Jelang Iftar ya. Di sebelum kita berbuka puasa, insya Allah materinya banyak banget manfaat untuk kita semua. Mari sama-sama kita menutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.